Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puput Anggriani, NPM 2075202, kelas akuntansi bisnis digital B. Di sini saya akan mempraktikkan praktikum 5 mengenai prediksi. Untuk langkah yang pertama, yaitu kita harus membuka link investing.com untuk mengunduh data yang akan kita gunakan untuk kita input di WK. Caranya yaitu kita copy linknya. Setelah kita copy, kita masuk ke Chrome, lalu kita tempelkan link yang sudah kita copy. Di sini kita tunggu sampai halamannya terbuka. Nah, sekarang kita telah masuk di halaman investing.com. Nah, karena saya sudah login, jadi saya tidak perlu login lagi. Saya langsung bisa masuk ke halaman ini. Nah, untuk mengunduh datanya, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada data historis emas berjangka. Nah, di sini tanggalnya bisa kita lihat, ini adalah tanggal 19 bulan 6 2022 sampai tanggal 19 bulan 7 2022. Nah, data yang akan kita download itu dari tanggal 30 bulan 5 2021 sampai dengan tanggal 30 bulan 5 2022. Jadi langsung aja kita ubah tanggalnya. Di sini kita klik tanda kotak kalender. Lalu kita ubah di sini tanggalnya jadi 05/30/2021 untuk tanggal mulainya, dan untuk tanggal akhirnya kita isi dengan 05/30/2022. Nah, setelah tanggalnya sudah sesuai dengan tanggal yang akan kita masukkan datanya, kita langsung klik berlakukan. Loading. Nah, setelah muncul datanya, kita langsung download data historis emas berjangka yang sudah kita tetapkan tanggalnya. Bagaimana cara mendownloadnya? Kita langsung klik menu unduh data. Nah, datanya sudah terunduh, lalu kita buka file, kita buka download, langsung kita pindah saja data yang sudah kita download tadi. Kita pindah untuk memudahkan pencarian. Kita bikin folder baru, prak 5, lalu kita paste. Nah, kita sudah paste data ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan praproses data. Nah, data yang sudah kita download di halaman investing.com tadi akan kita lakukan praproses data. Bagaimana caranya? Kita klik data yang sudah kita download, masuk ke Excel, lalu kita buka file yang tadi, kita save di dokumen. Ini tidak bisa terbaca ya teman-teman, karena filenya tidak tersedia. Nah, di sini kita di pilihan file ini kita klik all, maka akan muncul data yang sudah kita download tadi. Lalu kita klik dan kita open. Nah, selanjutnya kita akan melakukan praproses data. Bagaimana caranya? Di sini ada beberapa step. Yang ini merupakan step yang pertama. Kita klik next saja, tidak ada yang perlu diubah. Lalu untuk step kedua, ini ada kolom delimiters. Nah, kolom delimiters ini karena di laptop saya menggunakan tanda hubung koma, maka dari itu saya klik checklist atau kita centang yang koma. Nah, sudah. Lalu kita klik next. Selanjutnya kita klik finish. Nah, datanya sudah dipraproses dan sudah siap kita input atau kita masukkan di WK. Lalu kita klik save saja, data yang sudah kita download.
sudah di-download, lalu kita akan melakukan praproses data. Data, kita save saja dengan data historis emas berjangka diolah. Kita save, selesai. Nah, datanya sudah di save. Baiklah, yang selanjutnya kita sampai pada step ke-6. Kita akan melanjutkan step selanjutnya, yaitu kita masukkan atau kita input data yang telah kita praproses tadi ke dalam WK dengan cara kita klik Explorer, tunggu sampai terbuka. Nah, kemudian di sini kita klik Open File, lalu kita cari di mana file tersebut atau file yang telah kita praproses tadi disimpan. Lalu di sini tidak terbaca karena tipe filenya tidak sesuai dengan yang diminta. Jadi karena tipe filenya adalah CSV, maka di sini saya ubah dulu menjadi CSV. Nah, lalu kita klik data historis tadi yang telah kita praproses. Lalu kita klik Open. Nah, maka di sini akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja terkait dataset yang ditampilkan oleh WK. Nah, yang ditampilkan pada WK tersebut yaitu ada dua, yaitu pertama ada current relation, selanjutnya ada selected attribute. Yang pertama untuk relation sendiri ini ada relationnya itu data historis emas berjangka diolah, kemudian ada intense-nya sebanyak 266, kemudian di sini ada atributnya itu ada 7, yang pertama ada tanggal, terakhir pembukaan, tertinggi, terendah, vol, dan volume. Kemudian yang di select atribut ini ada name, tanggal, kemudian ada missing atau data yang rusak sebanyak 0%, kemudian ada distance, 266, terus kemudian ada unique 266, terus ada class. Nah, selanjutnya step selanjutnya yaitu kita remove. Di sini kita remove tanggal, vol, dan perubahan. Kita klik saja. Cara meremovenya itu kita klik, kita checklist tanggal, vol, dan perubahan. Lalu kita klik remove. Setelah itu akan tersisa 4 atribut. Yang pertama ada terakhir, pembukaan, tertinggi, dan terendah. Kemudian pada tab classify, kita klik classify, kemudian kita klik choose, lalu kita klik di sini ada pilihan function, kita klik function, kemudian di sini ada 5 model atau metode. Yang pertama ada Gaussian process, ada linear regression, ada multi-layer perceptron, kemudian ada simple linear regression, dan ada juga SMO-Reg. Kita pilih yang linear regression. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode linear regression. Jadi, metode linear regression ini merupakan suatu regresi linear yang digunakan untuk mengestimasi atau memprediksi hubungan antara dua variabel dalam penelitian kuantitatif, di mana regresi linear ini mampu membuat satu asumsi tambahan yang mengkorelasikan antara variabel independen dan dependen melalui garis yang paling sesuai dari titik data garis lurus, artinya bukan kurva atau semacam faktor pengelompokan. Nah, di sini juga terdapat dua regresi linear, yaitu yang pertama ada regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Kemudian pada metode ini juga ada cross validation. Nah, cross validation ini merupakan metode statistik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja model atau algoritma, di mana data dipisahkan menjadi dua subset, yaitu data proses pembelajaran dan data validasi atau evaluasi. Nah, pada langkah selanjutnya, yaitu kita klik Start. Nah, setelah kita Start, maka akan menghasilkan output classifier output sebagai berikut. Di sini ada output dari cross validation-nya, yaitu yang pertama ada correlation coefficient sebanyak 0,9936, kemudian ada mean absolute error sebanyak 5,2059, kemudian ada root mean square error sebanyak 6,7362, kemudian ada relative absolute error sebanyak 10,6803,
kemudian ada root relative square error sebanyak 11,2697, kemudian ada total number of intents sebanyak 266. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit definisi atau fungsi parameter-parameter evaluasi berikut. Yang pertama itu ada correlation coefficient, yang ini. Nah, ini merupakan ukuran statistik dari kekuatan hubungan antara pergerakan relatif dua variabel. Kemudian ada relative absolute error, yang ini. Relative absolute error ini merupakan cara untuk mengukur kinerja model prediktif. Ini terutama digunakan dalam pembelajaran mesin, pengembangan data, dan manajemen operasi. Selanjutnya ada root relative square error atau RRSE. Ini merupakan didefinisikan sebagai akar kuadrat dari jumlah kuadrat error dari model prediktif yang dinormalisasi dengan jumlah kuadrat error dari model sederhana. Nah, selanjutnya kita pada step 15, kita klik kanan pada result. Kita klik kanan pada result, nah lalu kita klik visualize classified errors. Nah, di sini akan muncul tampilan data dari output, akan menghasilkan output sebagai berikut. Nah, di sini untuk melihat hasil prediksi setiap data, kita klik salah satu titik data. Contohnya itu pada tanda yang berbentuk plus paling besar, maka akan tampil informasi mengenai data tersebut. Jadi kita klik saja bebas, yang mana saja. Setelah kita klik, nah akan muncul output sebagai berikut. Kita perbesar ya teman-teman. Nah, di sini setelah kita klik tanda bintang yang paling besar, maka akan muncul sebagai berikut. Nah, kita akan menjelaskan maksud dari prediksi tersebut. Jadi di sini kita peroleh informasi rinciannya sebagai berikut. Yang pertama ada terakhir sebanyak 1993.1, kemudian ada pembukaan 2010.4, kemudian ada tertinggi 2010.4, predik terendah 1985.97, kemudian ada terendahnya sebanyak 1968.8. Nah, untuk menghitung selisih errornya, kita lakukan perhitungan dengan cara predik terendah kita kurangkan dengan terendah, hasil terendahnya yaitu 1985.97 ini kita kurang dengan 1968,8 menghasilkan 17,17. Jadi selisih errornya adalah 17,17. Selanjutnya masih pada kita step 17, kita masih pada window WK Classifier Visualize, klik save, kemudian ketikkan nama file harga emas predik HRF. Nah, untuk itu kita klik ini yang save, kita save. Untuk menyimpan, kita simpan di dokumen yang sama dengan yang tadi. Di sini, nah lalu kita klik dengan nama harga emas underscore predik. Nah, sudah, kita save. Selanjutnya, yang step yang ke-18 yaitu simpan model dengan nama linear regression harga emas. Simpan model itu di sini. Nah, setelah kita klik kanan, lalu kita klik save model, kemudian kita simpan di tempat yang sama dengan tadi. Nah, lalu kita klik dengan nama linear regression underscore harga emas. Lalu kita klik save. Baik, demikianlah tadi langkah-langkah yang dapat saya praktikan atau saya jelaskan mengenai praktikum 5 prediksi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.